Meskipun kadang muncul perdebatan, ya, muncul polemik, karena seakan-akan kelompok inilah yang paling sunnah, misalnya kan, kelompok ini yang paling sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara yang lain tidak disebut sunnah. Nah, ini kan muncul perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini yang harus kita luruskan ini. Ini persepsi paradigma yang harus kita luruskan. Yang namanya cinta dunia itu tidak ada masalah. Rasulullah sendiri cinta dunia. Beliau yang bilang nih, hubbiba ilayya ad-dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kembali kita bersama-sama hadir di majelis ini. Dan yang paling utama adalah kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan senantiasa Allah mencurahkan hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Hadirin sekalian yang sama-sama berbahagia, pembahasan kita pada subuh hari ini melanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu bab sunanil fitrah. Subuh hari ini kita akan membahas tentang masalah sunan al-fitrah, sunnah fitrah. Sunnah ini sering kita dengarkan ya. Sunnah ini banyak definisinya. Sunnah kalau kita berhadapan dengan orang-orang Syiah, kita biasa disebut ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah. Maka muncul dua istilah, ada namanya sunni, ada namanya syiah. Jadi biasa kalau mau membedakan antara syiah dengan sunni, itu bisa juga disebut ahlus sunnah. Ahlus sunnah dengan syiah. Sunnah ini biasa juga disebut dengan hadis. Biasa kita dengarkan istilah di luar, pengajian sunnah, iya kan? Orang sunnah, pengajian sunnah, sekolah sunnah. Apa artinya itu, Pak? Kelompok sunnah, pengajian sunnah, sekolah sunnah, masjid sunnah, bahkan ada istilah baju sunnah. Kalau bukan misalnya kelompok dia, maka bisa saja pakaian kita, identitas kita bukan sunnah. Nah, biasanya kalau menurut persepsi ini, definisi ini, sunnah itu adalah hadis, sesuai dengan
petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kadang muncul perdebatan, ya, muncul polemik, karena seakan-akan kelompok inilah yang paling sunnah, misalnya kan, kelompok ini yang paling sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara yang lain tidak disebut sunnah. Nah, ini kan muncul perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kadang sunnah itu juga berarti syariat Islam, ya, sebagai syariat Islam, sebagai ajaran. Sama yang akan kita bahas pada subuh hari ini, namanya sunnah-sunnah fitrah. Apa artinya sunnah-sunnah fitrah? Sunnah-sunnah fitrah di sini adalah ajaran-ajaran, ya, amalan-amalan yang sudah turun-temurun, yang pernah disyariatkan pada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum kita, yang berkaitan dengan fitrah kita. Apa artinya fitrah? Fitrah itu sebenarnya artinya kecenderungan, Pak, kemauan, ya. Sama misalnya laki-laki yang ingin menikah, itu fitrah, Pak, ya, fitrah. Kalau ada orang di antara kita yang selalu tampil rapi, tidak mau keluar kalau tidak pakai sisir, harus pakai parfum, itu fitrah. Itu fitrah. Dan kadang itu merupakan identitas, dan kadang merupakan sunnah. Nah, ini nanti yang harus kita bedakan. Ada fitrah yang memang sesuai dengan sunnah, yang sesuai dengan tradisi para nabi dan rasul. Kadang ada juga fitrah yang sebenarnya kalau bahasa kita itu pamali, Pak, pamali. Mungkin secara urf, secara adat, itu ada sebagian masyarakat kita menganggap tidak ada masalah. Tapi bisa jadi secara syariat, secara fikih, itu tidak boleh. Nah, sama nanti misalnya anak-anak muda yang suka pakai behel gigi itu kan, sebenarnya bukan karena dalam rangka untuk memperbaiki gigi atau untuk mengobati giginya, hanya dalam rangka untuk mengikuti tren. Misalnya lagi tren, maka dibehel lagi giginya. Itu fitrah sebenarnya, Pak, tapi kadang bertentangan dengan syariat. Nah, jadi tetap fitrah ini, kecenderungan ini harus kita ikuti syariahnya. Sama dengan menikah. Menikah itu, apalagi laki-laki, ada memang laki-laki yang diberikan anugerah itu mau beristri banyak, Pak, mau beristri banyak. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sampai 10-20 istrinya. Tapi di zaman Rasulullah pula lah istri itu dibatasi. Kalau sebelumnya itu tidak dibatasi. Termasuk Nabi Sulaiman, dalam riwayat Nabi Sulaiman itu istrinya sampai 100, Pak, sampai 100 istrinya. Bisa dibayangkan? Itu fitrah. Itu fitrah, kecenderungan hati. Nah, ketika Rasulullah SAW hadir, datang, mulailah dibatasi sampai 4 wanita saja. Nah, itu termasuk fitrah. Nah, jadi hadirin sekalian sama-sama berbahagia, pembahasan kita pada subuh hari ini adalah sunanul fitrah, sunnah-sunnah, syariat-syariat yang berkaitan dengan fitrah kita ini. Yang pertama adalah al-khitan. Khitan, sunat. Nah, kalau bahasa kita biasakan sunat, disunat. Nah, sebenarnya kalau bahasa fikihnya itu adalah
khitan, kha ya, khitan. Nah, jadi apa hukum khitan itu, Pak? Secara fitrah dan secara sunnah, khitan itu kalau mazhab jumhur ulama bagi laki-laki itu wajib hukumnya. Disebutkan di sini wa mazhabul jumhur annahu wajibun. Jumhur ulama mazhab, kalau jumhur itu artinya mayoritas, banyak ulama mengatakan yang namanya sunat khitan buat laki-laki itu wajib hukumnya. Nah, ini makanya kemarin ada banyak pertanyaan, apalagi kita di Batam ini, alhamdulillah dan masya Allah, hampir tiap hari itu ada saja yang masuk Islam, mu'alaf. Nah, langkah selanjutnya biasanya kalau sudah masuk Islam itu kan disunat, Pak. Nah, disunat. Nah, cuma harus tengok dulu. Biasa ada yang sudah siap mental, ada juga yang tidak siap mental. Cuma kalau pertanyaannya adalah, boleh nggak bapak ini disunat? Gimana jawabannya itu, Pak? Kalau ada mualaf yang sudah dewasa, berumur, atau anak muda seperti ini, karena biasa kan persepsi di tengah masyarakat kita, sunat itu, khitan itu di usia balita misalnya kan, di usia 6 tahun, 7 tahun. Nah, maka biasa kalau umur 50, 40 tahun dianggap tabu. Gimana hukumnya itu, Pak? Masih berlaku nggak hukum wajib sunnah ini, khitan ini buat mu'alaf yang baru masuk Islam? Nah, ini banyak di Batam nih. Banyak di Batam. Masih berlaku nggak, Pak? Itu masih berlaku sampai mati kalau. Artinya seumur hidup. Kalau dia masuk Islam di usia 100 tahun dan masih memungkinkan untuk khitan, silakan dikhitan. Ini ada riwayat nih. Siapa sih sebenarnya manusia pertama yang dikhitan di muka bumi ini? Ini khitan syariat siapa sebenarnya, Pak? Jadi khitan itu, sunnah itu bukan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini hanya melanjutkan. Khitan ini yang pertama kali, manusia paling pertama di khitan di muka bumi adalah Nabi Ibrahim. Dan ini ada riwayat, diriwayatkan oleh Bukhari. Ikhtatana Ibrahim Khalilur Rahman ba'dama atat alaihi samanuna sanah. Coba lihat, Pak. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, itu dikhitan, disunat ketika ba'dama atat alaihi samanuna sanah, ketika umurnya 80 tahun. Bisa dibayangkan. Jadi Nabi Ibrahim itu disunat, dikhitan ketika di usia 80 tahun, dan bisa dibayangkan waktu itu belum ada suntik, belum ada laser, belum ada obat bius. Nah, jadi kalau berdasarkan hadis ini, kapanpun itu bisa dikhitan, Pak. Jadi kalau ada mu'alaf, besok-besok ada tetangga yang masuk Islam, kan sering muncul pertanyaan tuh, boleh nggak dikhitan? Masih berlaku, masih wajib hukumnya untuk dikhitan. Cuma pertanyaannya adalah, apakah setelah dia bersyahadat atau tidak? Nah, itu butuh proses, Pak. Karena kan yang namanya mu'alaf itu kan ada psikologinya berbeda, mentalnya berbeda. Ada yang biasa langsung siap menerima segala tantangan, ada juga yang butuh tahapan tertentu. Nah, jadi ini yang pertama ya. Kalau di sini disebutkan apa sih manfaat khitan itu? Apa manfaat khitan? Ulama menjelaskan, ini dulu belum ada medis, Pak. Ulama sudah menjelaskan ya.
belum ada medis, ulama sudah menjelaskan li'alla yajtami'u fihal wasakh, supaya tidak ngumpul kotoran di situ. Coba nanti kalau melihat anak-anaknya itu, coba tengok adik-adik kita kalau disunat di usia 5 tahun 6 tahun, ketika dipotong itu kulit itu, coba tengok tuh Pak, itu akan keluar banyak kotoran tuh. Jadi kebayang kalau ada orang nggak disunat tuh, ini mohon maaf nih, kalau ada orang yang tidak disunat, itu kebayang ngumpul dalam kotoran. Makanya penjelasan ulama, ini penjelasan kurang lebih ribuan tahun yang lalu. Ulama fikih sudah membahasnya jauh sebelum ada medis. Dan itu medis tinggal menguatkan sebenarnya. Jadi li'alla yastami'a fil wasakh, supaya tidak mengumpul tidak berkumpul di situ kotoran-kotoran. Memang banyak kotorannya, ya. Wal yatamakkana minal istibra'i minal baul. Yang kedua, supaya kalau kita kencing buang air kecil, itu yakin kita bahwa semua kotoran itu, sisa-sisa kencing bisa keluar. Beda kalau belum disunat. Nah, ini bedanya Pak. Jadi kalau belum disunat itu kan masih ada di dalam tuh. Nah, ini gunanya disunat. Wali Allah tangkusul zatal jamaah, ini mohon maaf nih, supaya tidak berkurang. Ini wallahu alam, ini silakan di survei. Itu pengaruh bagi yang sudah punya istri Pak. Ya, ada tambahan lazah di situ, ada tambahan kenikmatan katanya, ini kata ulama nih. Ada tambahan kenikmatan kalau kita berhubungan badan dengan istri kalau sudah dikhitan, ya. Nah, hadza binisbah ila rajul wa ilal mar'ah, dan perempuan juga begitu. Wanita juga disunnahkan untuk dikhitan. Cuma kalau perempuan, jumhur ulama mengatakan itu tidak sampai wajib hukumnya. Dan ternyata juga setelah dikonfirmasi kepada ahli medis, ya, para dokter itu mengatakan memang wanita itu tidak ada masalah kalau tidak dikhitan secara medis. Nah, tapi kalau mau dikhitan silakan. Nah, ini yang pertama adalah khitan. Jadi khitan ini merupakan sunnah fitrah Pak. Terbukti tadi secara medis itu mengeluarkan banyak kotoran ketika dikhitan. Nah, ini syariat Islam. Wallahu a'lam, apakah sunnah ini ada di agama yang lain atau tidak? Nah, wallahu a'lam, apakah syariat ini ada di agama lain atau tidak? Nah, dan ini hanya ada di dalam Islam. Kemudian yang kedua dan yang ketiga adalah al-istihdad. Ini memang Islam agama yang sangat bersih sekali Pak, ya. Yang kedua ini adalah al-istihdad, memotong bulu kemaluan. Nah, ini dibahas semua. Ini masalah privasi tapi dibahas. Dalam fikih disebutkan, ya. Jadi yang kedua, sunnah fitrah ini yang merupakan tradisi para nabi adalah memotong bulu kemaluan. Nah, ini mohon maaf, nanti itu kalau lebih detail lagi di kitab-kitab fikih disebutkan ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki itu bisa dicukur, kalau perempuan itu dianjurkan untuk dicabut. Nah, ada perbedaannya lagi kan? Ini masalah bulu kemaluan. Jadi kalau laki-laki nggak ada masalah al-halq itu artinya digunting, nggak ada masalah dicukur. Tapi kalau perempuan kalau bisa dicabut. Nah, dan ini aturan mainnya ada waktunya. Masalah bulu ini nanti termasuk rambut, kumis. Kalau jenggot kan nanti terjadi khilafiyah. Jadi rambut, kumis, jenggot misalnya, kemudian bulu kemaluan itu kalau menurut hadis Rasulullah SAW tidak boleh lebih dari 40 hari. Nah, jadi aturannya itu 40 hari.
Ada ulama yang menjelaskan lebih detail lagi. Mohon maaf nih, kalau bulu kemaluan itu sudah lebih dari 2 putaran kalau diikat di tangan itu, berarti itu udah wajib dipotong. Tapi kalau hadisnya, berdasarkan hadis itu 40 hari sudah harus dipotong. Paham Pak ya sampai sini ya? Ini dibahas nggak di agama yang lain? Jadi Islam itu masya Allah Pak ya. Kemudian wanaftul ibti, bulu ketiak. Ah ini kalau ketiak ini bahasanya an-natfu. Natfu itu dicabut. Ah, boleh nggak digunting? Boleh, nggak ada masalah. Cuma ada namanya sunnah dalam sunnah. Ah, kita sudah mengerjakan sunnah, ada lagi sunnahnya. Sama tadi bulu kemaluan. Ya, bulu kemaluan itu disunnahkan untuk dirapikan, dibersihkan. Tapi ada sunnahnya lagi. Apa sunnahnya? Kalau laki-laki digunting, kalau perempuan dicabut. Itu namanya sunnah dalam sunnah. Ya, kita double dapat pahala di situ, Pak. Artinya kalau laki-laki dia hanya mencabut bulu kemaluannya, dia sudah mendapatkan sunnah, tapi hanya 1 kali. Tapi kalau digunting 2 kali dia dapat sunnah di situ. Paham ya? Nah, termasuk bulu ketiak ini, itu kalau bisa dicabut sunnahnya seperti itu, hadisnya seperti itu. Wahuma sunnatani yujziu fihimal halq wal qas wan nat wal bu'ra. Ini ada masalah bulu-bulu tadi itu, bulu kemaluan dan bulu ketiak itu bisa dicukur, bisa dicabut, wal bu'ra, dan bisa digunduli habis. Silakan, bisa digunduli habis. Aturannya tadi itu nggak boleh lewat dari 2 kali putaran itu. Kayak rambut lah, coba ikat rambutnya itu sepanjang itulah bulu kemaluan standarnya itu. Nah, ini sunnah yang ketiga dan yang kedua ya. Kemudian selanjutnya sunnah yang keempat dan yang kelima. Yang keempat adalah taklimul azafir. Ini Pak, kuku ya. Jadi kuku ini memang secara fitrah ya, secara fitrah itu harus digunting ya, harus digunting. Makanya ada ulama yang mengatakan kalau ada orang yang panjang kukunya itu berpotensi ditempati syaitan itu, dan memang nggak elok untuk dipakai makan, bersih-bersih dan lain sebagainya. Kemudian waqasus syarib, mencukur kumis, memendekkan kumis, dipendekkan nih, bahasanya dipendekkan. Tapi boleh nggak diambil habis nih? Bisa, nggak ada masalah. Kumis. Jadi kalau ada orang kumisnya sampai segini, itu ada ulama yang memakruhkan kalau kumisnya terlalu panjang. Ini sunnah Pak ya. Ini identitas Islam, identitas Islam ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun minal fitrah. Ada 5 yang termasuk fitrah. Yang pertama al-istihdad ya, mencabut bulu kemaluan. Wal khitan, sunat. Wa qassus syarib, memendekkan kumis. Wa nathful ibti, mencabut bulu ketiak. Wa taklimul azafir, dan memotong kuku. Itu khamsun minal fitrah. Itu termasuk 5 fitrah. Selanjutnya adalah i'fa'ul lihya wa tarkiha. Ini yang menjadi perdebatan Pak, masalah jenggot ya. Kalau bahasa hadisnya itu adalah i'fa, jadi jenggot ini dibiarkan aja. Maka kalau kita kembali ke ulama itu, ulama-ulama mazhab baik yang klasik maupun kontemporer, itu terjadi perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan jenggot ini tidak boleh sama sekali untuk dipotong, biarkan aja. Makanya ada jenggotnya sampai segini dan lain sebagainya kan. Ada juga yang berpendapat boleh dicukur habis.
cukur habis ini pendapat ulama kontemporer. Bisa dicukur habis. Ada juga di tengah-tengahnya itu Pak, ulama yang moderat, silakan dicukur, tapi jangan sampai habis, sekedar dirapikan saja. Nah itu pendapat ulama, dan kadang mohon maaf masalah ini juga memancing perdebatan panjang di tengah-tengah masyarakat kita. Hadisnya sebenarnya ini landasannya, khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrik. Bagaimana supaya kita menyelisih orang musyrik, tidak sama dengan orang musyrik? Waffirul lihai wa ahfu asyawarib, yaitu caranya biarkan jenggot dan potong kumis. Karena dulu orang-orang musyrik itu jenggotnya dipotong, kemudian kumisnya dibiarin. Maka kata Rasulullah SAW, supaya kalian berbeda dengan orang musyrik, ini hanya salah satu ilahnya Pak ya, salah satu ilatnya, meskipun banyak orang-orang non muslim juga pelihara jenggot. Ini dulu kasusnya, tapi meskipun kasusnya seperti itu dulu, tapi lapasnya tetap bisa kita jadikan dalil. Nah kata Rasulullah SAW, supaya kita tidak sama dengan orang-orang musyrik, maka silakan jenggotnya dibiarkan, kemudian kumisnya dipotong. Nah, memang ada hadisnya. Kemudian sunnah selanjutnya adalah ikramus syar. Nah ini masalah rambut Pak. Ini rambut, itu juga ada rambu-rambunya. Rambut ini ada fikihnya, dan rambut ini ada aturan mainnya. Termasuk nanti model rambut yang kekinian itu ternyata banyak melanggar aturan main Pak. Ya, nanti kita bacakan hadisnya. Jadi kalau rambut itu menurut sunnahnya ayudhan, itu dikasih minyak. Jadi minyak rambut itu memang sunnah Pak. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa yang punya rambut, karena memang ada orang yang tidak punya rambut ya. Siapa yang punya rambut, falyukrimhu, hendaklah dia memuliakan rambutnya. Bagaimana cara memuliakan rambut? Itu tadi dikasih minyak, kemudian disisir, dirapikan. Ada pernah kasus ya, kasus ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sairur ras wal lihya. Ada seseorang pernah menghadap pada Rasulullah, berjumpa Rasulullah SAW, sairur rasi wal lihya, itu rambutnya acak-acakan, berantakan rambutnya, jenggotnya acak-acakan. Fa asyara ilaihi Rasulullah SAW, maka Nabi memberikan isyarat. Jadi rambutnya ditunjuk kemudian kayak gini, ka'annahu ya'muru bislahi sya'ri wa lihiyatihi. Seakan-akan Nabi memberikan isyarat supaya rambutnya dirapikan dulu, jenggotnya dirapikan dulu. Jadi ini sunnah Pak. Jadi rambut itu jangan dibiarkan begitu saja. Rambut itu kalau perlu dirapikan dan tampil rapi terus. Fa fa'ala tsumma raja'a. Akhirnya sahabat tadi pulang ke rumahnya, dirapikan rambutnya dan jenggotnya, kemudian kembali menghadap Rasulullah SAW. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, alaisa hadza khairan? Bukankah kalau seperti ini rambutmu jauh lebih bagus? Artinya kalau anda sisir rambutnya, dikasih minyak, kan lebih bagus. Min ayati adukum sairur rasi ka'annahu syaitan. Masalah ini Nabi yang mengatakan ini. Bukankah dengan penampilan yang rapi seperti ini jauh lebih baik ya, daripada rambutmu yang acak-acakan itu? Ka'annahu syaitan, itu seperti syaitan. Ini nauzubillah min dzalik. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sama-sama berbahagia, sampai rambut ini itu kalau bisa dirapikan Pak, karena ternyata rambut yang tidak diurus dengan rapi, makanya barbershop itu adalah sunnah Rasul Pak. Ya, sunnah fitrah itu adalah tukang cukur itu. Silakan berhubungan dengan tukang cukur. Nah ada satu lagi
Ada satu lagi masalah rambut ini, Pak. Pernah dengar ya istilah qaza? Qaza itu model rambut yang dipotong separuh, satu dibiarkan. Nah, biasanya model rambut anak-anak itu ininya dipotong semua ini. Sama dengan ini pemain-pemain bola atau artis, ininya dicukur habis, kemudian disisakan di atas. Itu namanya qaza. Atau yang di atas dihabisi, disisain di samping. Pokoknya yang penting tidak rata. Itu namanya qaza. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza. Ibnu Umar meriwayatkan sebuah hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza, narang perbuatan qaza. Ini ya, jadi bahasanya itu qaza, qaf zai ain, qaza. Ada seorang sahabat bertanya, mal qaza, apa itu qaza? Qala ayyuhlika ba'du ra'sis sabi wa yatruku ba'dahu. Yang namanya qaza adalah dia mencukur sebagian kemudian dibiarkan sebagian. Itulah yang disebut qaza itu, Pak. Makanya kalau cukur rambut itu ya cukup dirapikan tuh. Sebenarnya kalau rambut orang-orang dulu itu ya sampai sebahu gini rata kan. Nah, sekarang ini terlalu banyak model. Ada juga yang digaris dari atas gini sebagai pembatas, separuh diambilin, separuh dibiarkan. Nah, itu termasuk qaza. Mohon maaf, itu secara fitrah harus ditinggalkan ya. Jadi nggak boleh lagi ada qaza, Pak ya. Ini di sini hadisnya secara khusus menyebut anak-anak. Dan ini memang paling banyak nih. Biasa anak-anak itu supaya lama dicukur ya gitu aja tuh. Ini di atas dibiarkan, kemudian yang ini dicukur habis. Itulah yang disebut dengan qaza. Mohon maaf, termasuk sebagian negara yang prajuritnya itu kan dibiarkan di atas, kemudian ini diambilin, itu namanya qaza. Itu kan masuk qaza itu. Ya. Kemudian masalah selanjutnya adalah tarkus syaib. Ini masalah uban. Rambut yang sudah memutih. Bagaimana hukum uban itu, Pak? Ini biasa kalau ada yang umur 30 tahun, 35 tahun, kalau sudah mulai satu-satu tumbuh rambut putih itu biasa dicabut kan? Rambut uban itu tidak boleh dicabut, Pak, sebenarnya ya, nggak boleh dicabut ya, baik itu rambut di sini maupun jenggot, laki-laki dan perempuan. Ada hadis Rasulullah SAW, la tantubus syaib, jangan sekali-kali mencabut uban. Ini Nabi langsung mengatakan, jangan sekali-kali mencabut uban. Fa innahu nurul muslim, karena uban itu sebenarnya cahayanya orang Islam, cahaya, Pak. Jadi semakin banyak uban sebenarnya semakin banyak cahaya. Ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam, tiadalah seorang muslim yang uban, yang kena uban itu, yang ubanan, illa kataballahu lahu biha hasanah, kecuali Allah mencatat itu sebagai sebuah kebaikan. Masya Allah, ternyata uban itu pahala, Pak. Jadi rambut yang memutih itu adalah pahala, kebaikan. Wa rafa'ahu biha darajah, dan Allah mengangkat derajatnya. Wa hatta anhu biha khatiyah, dan Allah menghapus dosa-dosanya. Ini pahala uban itu. Jadi uban jangan dicabut. Uban itu ada 3 keutamaannya. 1, pahala. Yang kedua, diangkat derajatnya. Yang ketiga, dihapus kesalahannya. Nah, ini biasa kebalikannya. Kalau sudah ada ubannya itu mulai dicabut karena tidak mau dianggap tua dan lain sebagainya. Nah, ini nanti berkaitan dengan semir, ya kan?
boleh nggak rambut itu dicat misalnya, disemir misalnya? Nah, pernah ada pertanyaan minggu lalu, rambut itu boleh disemir dan boleh semua warna kecuali warna hitam. Kata Rasulullah SAW, wajannibus sawad, hindari warna hitam. Hindari warna hitam. Jadi rambut ini, jenggot ini itu boleh kita kasih warna, silakan, gak ada masalah. Yang penting jangan warna hitam. Nah, jadi uban, sekali lagi kembali kepada uban jangan dicabut, nggak boleh. Rasulullah SAW sendiri itu punya uban. Apa kata Rasulullah? Syayyabatni suratu Hud wa akhwatuha. Saya uban, ya, kata Rasulullah, saya ubanan, dan yang membuat saya ubanan ini adalah surah Hud. Coba tengok nanti itu, Pak. Surah Hud dan kawan-kawan. Ada apa dengan surah Hud? Surah Hud dan kawan-kawan itu termasuk di situ surah Al-Waqi'ah. Ternyata setelah ditafsirkan dan dijelaskan oleh ulama, kenapa surah Hud dan surah Al-Waqi'ah dan kawan-kawan itu membuat Rasulullah ubanan? Ternyata di situ ada pembahasan tentang masalah hari kiamat. Jadi yang membuat Nabi itu berpikir keras, yang membuat Rasulullah SAW banyak berpikir adalah masalah akhirat, masalah huru-hara hari kiamat. Sama kita bapak-bapak ya, yang terlalu banyak pikiran, memikirkan istri, mikirkan anak, mikir pekerjaan, mikir makan dan lain sebagainya, akhirnya itu menjadi uban. Nah, bisa jadi gara-gara itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita dengan uban tadi itu, ya. Jadi sunnah yang ke-8 tadi adalah masalah uban. Kemudian selanjutnya adalah at-tatayyub bil misk. Masalah parfum ini yang terakhir. Jadi termasuk sunnah fitrah itu adalah pakai parfum. Ya, jadi kalau bisa satu orang ada parfumnya, di dalam rumah itu ada parfumnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya minad dunya, saya ini diberikan anugerah dengan mencintai dunia. Jadi ini yang harus kita luruskan ini. Ini persepsi paradigma yang harus kita luruskan. Yang namanya cinta dunia itu tidak ada masalah. Rasulullah sendiri cinta dunia. Beliau yang bilang nih, hubbiba ilayya ad-dunya, saya diberikan anugerah fitrah berupa cinta dunia. Yang masalah itu kalau dunia ini menjadi fitnah. Ini bedakan ya. Cinta dunia nggak ada masalah, Pak. Yang masalah itu kalau menjadi fitnah. Jadi kalau kita ingin menikah, suka mobil, suka rumah, suka bepergian, pokoknya yang menyangkut masalah kesenangan dunia, hukum asalnya tidak ada masalah. Secara fitrah itu tidak ada masalah, Pak. Ya, yang jadi masalah kalau duit ini, uang ini, anak ini, perempuan ini, rumah ini, mobil ini, dan semua perhiasan dunia ini itu sudah menjadi fitnah. Contoh apa? Contohnya apa? Kalau misalnya kita sudah tinggal di rumah mewah, ber-AC dan lain sebagainya, saking enaknya kita tinggal di situ sehingga kita lupa datang sholat subuh di masjid. Nah, itu sudah jadi fitnah namanya. Ya, jadi jangan dianggap dan jangan disalahpahami bahwasanya kita tidak boleh mengejar dunia. Silahkan mengejar dunia. Bahkan kita dianjurkan untuk menjadi orang kaya. Nah, termasuk kata Rasulullah, hubbiba ilayya minad dunya, termasuk kecintaan dunianya Rasulullah itu adalah at-tib, parfum. Jadi Rasulullah itu pecinta parfum. Bahkan di sini disebutkan Rasulullah itu suka misk. Misk itu adalah minyak kasturi, ya, minyak kasturi. Hadis lain disebutkan
man arada urida alaihi tib, siapa yang ditawarkan, disodorkan parfum. Ini bukan penjual parfum ya. Kalau ada orang yang ingin memberikan kita parfum, fala yarudduhu, kata Nabi, maka jangan sekali-kali dia menolak. Jadi kalau ada orang yang memberikan kita parfum, fala yaruddahu, jangan ditolak. Fa innahu khafiful muhmal thayyibur raih, karena parfum itu ringan dibawa dan harum baunya. Nah, ini petunjuk Nabi. Besok-besok kalau ada orang kasih parfum, jangan ditolak. Itu kata Nabi, fala yaruddah, jangan ditolak. Nah, tapi kalau penjual yang menawarkan bisa ditolak, karena itu dibeli. Lain hal kalau pedagang. Dan sampai kita datang ke pasar ditawari parfum dan lain sebagainya, wah ini kata Nabi nggak boleh ditolak. Kalau itu barang jualan boleh kita tolak Pak, tapi kalau hadiah pemberian silakan diambil ya. Jadi ini beberapa sunnah-sunnah yang harus kita perhatikan. Mohon maaf, kadang diantara kita banyak yang melarang hal ini. Ini sebenarnya secara sunnah, secara secara fitrah sudah difasilitasi oleh agama. Bahkan ada yang mengatakan ini pamali, ini tidak boleh dan lain sebagainya ya. Jadi hal-hal ini insyaallah secara medis tidak ada masalah dan secara syariat tidak ada masalah. Sama tadi masalah rambut itu boleh disemir, silakan ya, nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau warna hitam ya. Ini kuku silakan dipotong ya, kumis silakan dipotong, bulu kemaluan silakan dipotong, bulu ketiak silakan dipotong. Itu semua merupakan sunnah fitrah ya. Ini yang bisa kita bahas pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita tutup, kami persilahkan ya.